Katamu tidak bisa bernapas. Service makan bis yang aku suka karena di sini dia kayak ala-ala cafe gitu. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kapanpun kalian nonton video ini. Jadi di video kali ini aku mau balik lagi ke Jakarta, kembali ke kehidupan yang nyata karena udah selesai healingnya kemarin. Ada waktu 4 hari aku pakai untuk jalan-jalan dari Jakarta, Malang, Bali, PP, dan sekarang sudah di Surabaya. Tadi sih aku dari Malang naik bisnya Restu Panda dari Malang ke Surabaya, itu tiketnya Rp35.000 via tol atau itu yang patas ya. Jadi tiketnya Rp35.000. Kalau yang nggak lewat tol atau yang biasa ekonomi itu kalau nggak salah tiketnya Rp20.000. Tapi karena ini aku ngejar waktu, aku tuh sore hari ini mau naik bisnya Sinar Jaya yang double decker. Ini sebenarnya kalau kalian penumpang biasa, shelter ini kan tempat turunnya. Nah, kalau kalian penumpang biasa itu harusnya kalian masuknya dari sebelah sana. Nih, dari sebelah sini. Tapi karena aku lagi gabut, jadi seperti biasa ya, kegabutan seorang Arkan dan kerandemannya. Jadi ini aku jalan kaki aja, muterin dari tempat parkiran bisnya. Jadi sekalian kita lihat-lihat ada bis apa aja yang sedang terparkir di Terminal Bungurasi Surabaya ini. Yuk, sambil lihat-lihat, sambil jalan ke tempat keberangkatan dari bis Sinar Jaya yang akan kita naiki dari Surabaya ke Jakarta. Nah, ini ada bisnya Juragan 99 dengan julukan Phantom. Widih, ini yang pernah aku naikin dari Malang ke Jakarta. Katamu tidak bisa bernapas. Bye-bye, sampai ketemu di jalan nanti. Nah, sekarang ini aku berada di parkiran bis-bis Jawa Timuran. Jadi macam-macam jurusan dari bis-bis yang terparkir di sini. Di ujung-ujung sana itu biasanya bis-bis yang ke Banyuwangi, Jember dan sekitarnya. Ini yang non AC ke Banyuwangi, ini ke Madura. Ini Akas juga kayaknya ke Madura. Terus di sini kalau sebelah sini nih rata-rata bis-bis yang patas Surabaya, Malang, Ponorogo, Madiun gitu-gitu nih sebelah sini. Nah, kalau untuk bis yang akan kita naiki itu parkirannya ada di sebelah sana. Sebenarnya bukan parkiran sih, itu udah kayak tempat keberangkatannya. Yuk kita ke sana yuk. Nah, jadi setelah di sini kayak pengendapan atau tempat parkir untuk menunggu jadwal keberangkatan. Kalau yang sudah siap berangkat itu berhentinya atau standby-nya di shelter keberangkatan ini. Nah, harusnya tuh kita tadi kalau naik dari yang kalau turun dari bis terus masuk ke dalam gedung utamanya, itu nanti kita turunnya dari atas sini. Tuh. Jadi ada jalur-jalurnya, misal jalur 1 kemana, jalur 2 kemana. Ini ke jalur 2 ke Madura ya, 2-3 kalau nggak salah ke Madura. Jadi harusnya kita tadi turun dari sebelah sini. Tapi karena kita muterin, jadinya kita dari sini deh. Tuh. Ini ada Havana. Havana ini satu-satunya bis yang punya lagu ya. Havana Next Generation. Nah, sekarang kita langsung aja ke tempat bis kita yang akan kita naiki dari Surabaya ke Jakarta. Harusnya sih ya udah ada bisnya. Sekarang jam 4:10. Nah, sekarang kita sudah berada di tempat bis-bis yang standby yang akan melakukan perjalanan ke Jakarta. Tapi nggak semua ke Jakarta sih, ada juga beberapa yang ke Denpasar. Ini seperti Gunung Harta. Di Gunung Harta ada M-Trans, terus ada Bali Perdana, terus ada Restu Mulia di sebelah sana, itu yang ke Denpasar. Sisanya ini ke arah Jakarta. Tuh, yang arah ke Jakarta ini ada KYM, ada Pandawa 87 Arsenal, ada KYM lagi. Terus ada 2 Sinar Jaya, yang ini yang akan kita naiki ternyata 28DD. Ternyata bisnya Surabaya yang double deck itu dijadiin bis yang baru. 28DD ini pernah aku naikin pada saat masih jalan Jogja waktu itu. Dan ternyata kita naik bis ini lagi. Udah 2 kali aku naik bis ini. Waktu saat dia jalan Jogja dan sekarang saat dia jalan Surabaya. Di sebelahnya ada M-Trans. M-Trans ini ke Denpasar ya. Sebelahnya ada Gunung Harta, sebelahnya ada Setiawan,
Setiawan juga Denpasar. Ya seperti inilah ya kondisi terminal Bungurasi kalau sore hari. By the way, terminal Bungurasi Surabaya ini adalah terminal tersibuk se-Asia Tenggara. Koreksi jika salah, tapi setauku sih seperti itu. Terminal tersibuk se-Asia Tenggara. Jadi ya seperti inilah. Macam-macam bis ada di sini ke berbagai rute, dari yang di Jawa, yang ke arah timur sampai Nusa Tenggara, yang ke Sumatera, semuanya ada di sini. Campur-campur. Dan ini lihat penumpangnya Sinar Jaya tuh. Wah, luar biasa dong. By the way, ini kita sudah tukar tiket. Dan tiketnya cuma tiket print-printan seperti ini. Dan sekarang ada, kita bisa milih menu makan. Dan ini tapi tulisannya servis makan suite class. Padahal kan kita naiknya bis yang biasa ya, yang eksekutif. Tapi tetap kita diberikan pilihan untuk makanan. Ini aku pilihnya nanti makannya ayam penyet. Nih, terbang. Iya, jadi inilah bis yang akan kita naiki dari Surabaya menuju ke Jakarta. Ini adalah bis Sinar Jaya. Jadi Sinar Jaya ini namanya Sinar Jaya Multiclass karena di dalam bis Sinar Jaya ini terdapat 3 kelas. Yang pertama itu ada kelas sleeper di bagian depan, kemudian ada kelas super eksekutif di bagian tengah bawah. Jadi sleeper di bawah depan untuk yang super eksekutif, di tengah bawah, dan di bagian atas yang eksekutif. Nah, kita naiknya itu yang eksekutif di bagian atas. Itu tiketnya Rp290.000. Kemudian bis ini menggunakan sasis Mercy 2542 yang sudah menggunakan transmisinya itu ZF Ecolife. Jadi bis ini benar-benar pure matic tanpa ada perpindahan gigi sama sekali. Jadi bisa dipastikan perjalanan kita menggunakan bis ini bakalan nyaman banget. Kemudian dia bodinya memakai bodi dari Adiputro Jetbus 3 double decker. Oke, sekarang kita coba lihat bagian dalamnya. Yuk, sebelum ke dalam ini kita lihat bagian bagasinya dulu. Jadi kalau bis double decker itu bagasinya ada di sebelah sini. Tuh bagasinya. Ya cuma segini aja bagasinya. Tapi ya udah lumayan lah kalau penumpangnya nggak bawa barang terlalu banyak. Nah, ini tasku. Aku taruh di bagasi aja biar nggak repot nanti di atas. Oke, yuk kita naik. Oke, sekarang kita naik aja ke dalam bis. Ketika kita masuk dari sini, itu kita langsung dihadapkan dengan toilet. Jadi, langsung bertemu dengan toilet dan kita lihat aja toiletnya seperti apa. Seperti biasa, bukannya ke kanan dan inilah toiletnya. Tuh, wih. Masih bau toilet baru sih dan ini bersih banget. Kerawat banget toiletnya, nggak ada macam-macam aneh-aneh di toiletnya. Kita tutup lagi. Dan ini ada Stella banyak banget. Pantesan kepala aku pusing. Di sampingnya Stella 2 biji. Dan disinilah deck pertama itu ada 2 kelas yang seperti tadi aku bilang. Ada kelas sleeper di bagian depan dan kelas super eksekutif di belakangnya. Sekarang kita langsung naik aja ke deck atas atau deck lantai 2. Di sini adalah kelas eksekutif dan di sini terdapat 36 kursi. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di deck 2 atau kelas eksekutif dari bis Sinar Jaya Multiclass ini. Jadi di bagian atas ini terdapat 36 kursi yang dimana semua kursi itu sudah memakai leg rest. Ini leg restnya kita bisa angkat. Nah, seperti ini kalau kita pakai leg rest. Nah, posisi duduknya untuk yang tinggiku 175 cm ini ya pas-pasan tapi masih oke lah. Kemudian di bagian depan juga kita diberikan net untuk naruh-naruh barang ya, lumayan. Dan kursinya Sinar Jaya ini di bagian tengahnya tuh dia ada beludrunya. Nah, beludrunya ini enak nih, jadi bikin hangat kalau malam. Kemudian kita juga diberikan selimut. Nih, selimutnya seperti ini, sama dengan selimutnya Sinar Jaya Executive Class pada umumnya. Kemudian juga kita diberikan 1 buah bantal. Yang ini bantalnya loyo banget ya. Kemudian kita juga diberikan 2 buah slot USB charger di bagian atas ya, di lower AC. Ini ada 2. Jadi sepanjang perjalanan menggunakan bis ini kita nggak akan takut gadget kita bakal lowbat. Namun sayangnya ini cuma slot USB aja, nggak power outlet atau colokan seperti colokan listrik di rumah. Harusnya sih dengan kelas yang seperti ini sudah ada colokan listrik yang itu ya di setiap bangkunya. Cuma di sini nggak ada. Terus juga di sini di tiap bangku kita diberikan armrest.
tuh dikasih armrest. Dan menurutku ini kursi nomor 3132. Kenapa nomor 31 dan 32 ini adalah tempat paling the best menurutku? Karena ini berada di tengah-tengah bis. Jadi kalau kita berada di tengah-tengah bis itu kita nggak dekat dengan roda depan dan juga belakang. Kalau makin dekat dengan roda itu makin berasa goyangan dari bis tersebut. Jadi kalau kalian naik bis itu paling enak ambil kursi yang berada di bagian tengah. Nah, sekarang aku sudah berada di kursiku, kursi nomor 10, dan ini luas banget. Kenapa di sini luas? Karena di sini kita nggak diberikan kompartemen penyimpanan di bagian atas atau bagasi atas seperti nomor di belakang kita. Itu diberikan kompartemen atau penyimpanan. Kalau kita nggak diberikan, makanya kenapa ini luas? Ini untuk naro barang-barang kita. Kemudian di bagian sini juga kita diberikan dua buah USB slot. Jadi ini buat berdua. Yang tadinya ini adalah lubang AC, tapi di sini dijadikan USB slot. Jadi lubang AC-nya satu berebutan untuk berdua. Jam 16:48 ini Gunung Harta menuju ke Denpasar akhirnya diberangkatkan. Kapan-kapan kita coba ya naik bis Gunung Harta dari Surabaya ke Denpasar. Apakah servisnya sebagus bis-bis pesaingnya dia seperti M-Trans, Purnayasa, dan kawan-kawan? Enggak sih, kalau itu kan dia startnya dari Malang ya. Kalau ini Gunung Harta benar-benar dari Surabaya. Sebelum berangkat ini kita diberikan air mineral merek Prima. Jadi tiket 290.000 itu kita tidak mendapatkan snack, namun kita mendapatkan air mineral aja. Jam 5:09 akhirnya kita diberangkatkan dari Terminal Bungurasi Surabaya. Ini kita langsung menuju ke Jakarta ya, karena udah nggak ada lagi pengambilan penumpang di tempat lain selain Terminal Bungurasi Surabaya ini. Perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta biasanya ditempuh dengan waktu 9 sampai dengan 11 jam tergantung bagaimana situasi dan kondisi di jalan. Karena kalau bis Sinarjaya ini, apalagi yang double decker seperti ini ya, dia itu rata-rata kecepatannya mungkin sekitar 80 sampai 90 km per jam aja. Nggak lebih dari 90 setauku ya, terakhir naik bis ini sih seperti itu. Maka waktu tempuhnya kira-kira ya segitu, 9 sampai dengan 11 jam perjalanan. Berarti sekarang jam 5. Ya berarti kita sampai di Terminal Pulau Gebang itu kira-kira sekitar jam 4 pagi keesokan harinya. Ya subuh lah ya. By the way ini penumpangnya full seat dari Surabaya menuju ke Jakarta. Jadi memang okupansinya Sinarjaya di Surabaya ini luar biasa bagus ya. Makanya di Surabaya ini kalau nggak salah dia per harinya itu ada 6 sampai 8 keberangkatan. Itu ditambah sama yang bis dari Malang ya masuk Surabaya juga. Itu sekitar 6 sampai 8 unit kalau nggak salah. Kalau salah tolong dikoreksi di bawah ya. Tapi seingatku sih begitu. Dan ini kita sudah keluar dari Terminal Bungurasi Surabaya. Ini rame banget ya. Ada keretanya lagi. Ada yang tahu nggak itu kereta apa? Sebagai kekasih yang tak dianggap aku hanya bisa mencoba mengalah, menahan setiap amarah. Sebagai kekasih yang tak dianggap aku hanya bisa mencoba bertahan. Ku yakin kau kan berubah. Jadi ini kita singgah di rest area. Ini kilometer berapa tadi aku nggak lihat. Kilometer 726 atau kilometer 729 gitu kalau nggak salah ya. Ini kita isi solar.
Wah, kita disusul sama Pandawa 87 Transformer. Ini bis emang kenceng banget sih. Kemarin pas aku naik bis itu dari Jakarta ke Surabaya, itu kenceng banget bis itu. Tapi dia kencengnya tuh nggak berasa loh, kayak smooth banget dia nyetirnya. Driving style dari Pak drivernya itu luar biasa, halus banget. Jadi walaupun dia kenceng, penumpang semuanya tuh tidur dan berasa tenang walaupun dia lagi kenceng. Tuh, udah langsung ngejauh gitu aja dari kita. Jadi kita parkirnya tuh di sebelah sini. Dan ini ada satu bis Sinar Jaya dan ada bis Rasa Sayang. Wah, aku baru sekali loh lihat bis Rasa Sayang. Ternyata dia masuk rest area sini juga ya buat servis makan. Nah, ini Sinar Jayanya dari Surabaya nih. Oke teman-teman, sekarang jam 8 pas. Ini kita akhirnya tiba di rest area kilometer 519B. Jadi di rest area ini bis Sinar Jaya yang kita naikin melakukan servis makan. Jadi kalau Sinar Jaya yang dari Surabaya maupun Malang, itu dia melakukan servis makannya di rest area kilometer 519B ini. Dan di sini aku baru lihat ada bisnya Rasa Sayang juga. Itu bis Rasa Sayang harusnya dari Bima, Nusa Tenggara. Luar biasa. Ternyata dia berhenti untuk servis makannya di rest area 519B ini juga. Dulunya di sini itu nggak cuma Sinar Jaya sendiri, tapi ada bis Damri juga. Tapi nggak tahu sekarang bis Damrinya kemana. Tumben banget, biasanya tuh kalau aku kesini, biasanya kalau naik Sinar Jaya pasti ada bis Damrinya juga. Tapi sekarang lagi nggak ada, malah ada bis Rasa Sayang. Jadi sekarang kita tuker kupon makannya ini ya, servis makan suite class. Padahal kita naiknya yang eksekutif class. Jadi ini kita tuker, rumah makannya tuh ada di sebelah sini. Yang aku suka dari rumah makannya ini, dia tuh konsepnya ala-ala cafe yang outdoor gitu. Penasaran? Ayo, kita masuk ke dalam. Oke, jadi ini dia menu makanan kita sesuai dengan apa yang kita pesan di tiket. Mana nih kok nggak fokus? Nah, jadi ini kan aku pesannya ayam penyet dan di sini juga kita diberikannya ayam penyet. Jadi pas kita tiba di rumah makan itu kita nggak usah ambil dulu sendiri. Ini udah disediakan. Jadi kita datang langsung dikasih ini. Kemudian juga kita diberikan buah, semangka dan juga minumnya teh manis hangat. Ini luar biasa sih Sinar Jaya. Perubahan yang luar biasa karena terakhir aku kesini itu nggak kayak begini. Terakhir tuh masih prasmanan yang kita harus ambil sendiri lauknya, nggak pesan-pesan kayak gini. Jauh lebih praktis seperti ini dan jauh lebih efisien. Nggak makan waktu untuk penumpang harus ngambil makanannya sendiri, antri segala macam. Ini langsung jadi langsung dibawa ke tempat makan dan penumpang langsung makan. Jadi bisa lebih hemat waktu. Mantap Sinar Jaya. Nah, ini ada datang 27 Trans Arion. Dia melakukan isi solar di rest area kilometer 519B dan diikuti Sinar Jaya Suite Class dari Surabaya. Nah, jadi teman-teman, walaupun ini kayak cafe gitu, tapi di sini juga ada musolahnya. Walaupun musolahnya kayak seadanya gitu, tapi ya alhamdulillah masih mikirin ada musola sih. Oke, yuk sekarang kita lanjut jalan lagi. Oke, jadi ini kita sudah selesai makan dan sudah sholat juga. Jadi ini nih yang aku suka dari Sinar Jaya yang dari arah Malang dan Surabaya. Dia tuh berhenti di rest area ini, jadi bener-bener mempersingkat waktu. Karena ini bukan ngeledek atau gimana ya. Sinar Jaya itu kan terkenal dia bawa nyetir bisnya, driving style itu kan dia hemat dengan cara dia lari konstan sekitar 80 sampai dengan 90 km per jam. Jadi dengan adanya dia berhenti di rest area seperti ini,
jalan yang konstan itu akan ujung-ujungnya finishnya sama dengan bis-bis yang harus keluar dari jalan tol dulu untuk melakukan servis makan. Jadi dengan cara Sinarjaya memberhentikan atau melakukan servis makan di dalam rest area, jadi itu bener-bener efisiensi waktunya bagus banget. Good job Sinarjaya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke dalam bis. Yuk. Jadi di sini tuh ada bisnya Sinarjaya yang Sweet Class. Ini dia dari Surabaya ke Jakarta. Ini khusus dari Surabaya. Ada lagi Sweet Class yang Malang, tapi kayaknya dia belum datang. Enggak deh, dia udah duluan. Soalnya ini yang eksekutif sudah datang. Jadi yang kalau dari Malang itu yang berangkat duluan itu yang Sweet Class, baru yang eksekutif seperti ini. Ini eksekutif dengan nomor 30 RE. Aku dulu pas H+1 Lebaran, aku pernah naik bis ini sendirian, nggak ada penumpang lain dari Malang ke Jakarta. Kalau kalian belum nonton videonya, silakan nonton di pojok kanan atas video kalian, tinggal klik aja linknya. Sendirian dari Malang ke Jakarta naik bis ini. Jadi istimewanya dari Sinarjaya itu adalah komitmennya untuk mengantarkan penumpang berapapun penumpang yang ada di bis itu. Walaupun cuma satu, tetap diantar sampai tujuan. Itu aku udah bener-bener alami di bis ini, 30 RE. Kalian bisa nonton deh videonya. Setelah berhenti kurang lebih 35 menitan, akhirnya kita melanjutkan perjalanan dari rest area kilometer 519B. Ini kita langsung menuju ke Jakarta ya. Nggak ada berhenti-berhenti lagi untuk servis makan, isi solar, dan kawan-kawan. Jadi langsung ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta, ini kemungkinan kita mampir dulu ke kantor pusatnya Sinarjaya yang terletak di Cibitung, Bekasi. Alhamdulillah akhirnya kita finish juga di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Perjalanan yang menyenangkan karena aku tidur terus sih. Dari kilometer 519 rumah makan, itu aku tidur. Ya ilah nih, BJU kenapa ngalangin sih? Nah, jadi ini dia teman-teman, bis yang waktu itu jalan Surabaya. Yang aku kira bis ini yang bakal kita naikin kemarin dari Surabaya ke Jakarta. Ternyata bis ini sekarang sudah jalan Jogja. Karena memang umur bis ini sudah 5 tahun lebih ya. Dia rilisnya Juli atau Juni 2017. Jadi usianya sudah 5 tahun. Akhirnya dilakukan peremajaan dengan bis yang kita naiki. Dan bis yang kita naiki itu dikasih jalan ke Surabaya. Dan bis ini dikasih jalan ke Jogja. Supaya lebih dekat rutenya mengingat umurnya sudah 5 tahun. Tapi bis ini masih bagus kok. Sinarjaya itu perawatannya ketat banget. Jadi bisa dipastikan bis-bisnya Sinarjaya itu kondisinya mantap semua. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini naik bis Sinarjaya double decker yang tiketnya hanya Rp290.000 aja. Servisnya jangan diragukan udah kalau Sinarjaya. Oke, mungkin gitu aja video kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan update perjalanan dari Mas Arkan. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.